gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ini udah lumayan banyak, udah berapa? 13 orang baru ya. Ya, ini ya kita mulai aja lah ya sambil jalan, sambil nunggu teman-temannya yang lain. Ya, izin share screen semua. Nah, ini ya. Ini pola-polanya. Nah, minggu ini kita akan belajar bab 28 pada buku Minna no Nihongo jilid 2. Jadi, pada bab ini ada berapa nih? 1, 2, 3 kalimat yang akan dipelajari ya. 3 kalimat yang akan dipelajari. Ini kita langsung saja. Nah, pola yang pertama, ya ini yang pertama, kata kerja 1, ya, kata kerja 1, masnya dihilangkan, ditambah dengan nagara, terus diikuti oleh kata kerja 2. Nah, maknanya di sini nagara, artinya sambil ya. Ya, sambil. Artinya sambil di sini, negara. Misalnya, apa ya, sambil, kalau bahasa Indonesianya, yang kata kerja sambil, contohnya apa? Yang bahasa Indonesianya dulu ya, apa? Saya mandi sambil bernyanyi. Mandi sambil bernyanyi. Ya, terus apa lagi? Yang nyambil apa? Makan sambil nonton. Makan sambil nonton TV. Ah, Nonton boleh film ya. Terus? Makan sambil sambil minum. mendengarkan musik. Makan sambil mendengarkan musik. Ya, boleh. Aku Gimana? Wanda ya ini ya. Makan sambil mendengarkan musik. Belajar, ada ya orang yang belajar sambil mendengarkan musik, kan ada juga ya. Belajar sambil mendengarkan musik kan ada. Ada orang-orang tertentu yang harus hening kali ya belajarnya, ada ya. Ada yang harus membunyikan musik, ada juga ya. Nah, belajar sambil mendengarkan musik. Jadi kata kerja utamanya apa itu? Belajar. Ya, belajar ya. Berarti yang sambilannya apa? Mendengarkan Musik. musik ya. Kita lihat ya contoh bahasa Jepangnya. Shashin o misenagara setsume shimasu. Shashin o misenagara setsume shimasu. Jadi menjelaskan sambil memperlihatkan gambar atau foto ya. Misalnya menjelaskan peta bisa ya, seperti itu contohnya. Jadi kata kerja utamanya yang mana? Yang yang ya, setsume shimasu ya. Terus yang sambilannya apa? Sashi wo mise negara ya, sashi wo mise negara. Ya. Terus ada nih ya. Gamu wo kami nagara sensei no hanashi o kite wa ikemasen.
Saat mendengarkan percakapan sensei tidak boleh makan permen karet sensei. Ya, nggak boleh ya. Nggak sopan ya namanya kayak gitu ya. Jadi, yang barusan siapa yang jawab ya? Randi sensei. Oh, Randi. Ya, hai Randi Sang. Ini ya, berarti yang 9-nya yang ini ya, yang utamanya Sensei no Hanashio, Itewa Ike, Kemasen. Terus yang 9-nya ini ya, Kamio, Kami Nagara ya. Terus ini, coba siapa yang bisa ini? Hataraki Nagara Nihongo Benkyou Shiteimasu. Sambil Belajar bahasa Coba Jepang. Wanda apa? sambil belajar bahasa Jepang sambil bekerja. Ya, belajar bahasa Jepang sambil bekerja. Terus selanjutnya apa? Siapa yang bisa? Daigaku de oshie nagara kenkyū shiteimasu. Kenkyū Meneliti sambil mengajar di universitas. ya, meneliti sambil mengajar di universitas. Yang barusan siapa ya? Hanifah sensei. Oh, Hanifah ya. Sini nggak kelihatan ya, Hanifah, Gomeng. Oke ya, yang Nagara nggak ada masalah. Pokoknya kata kerja satu ya, jadi masnya yang sambil itu masnya dihilangkan, diikuti oleh Nagara, terus ditambah dengan kata kerja dua, artinya sambil ya. Nggak masalah ya. Wakarimasu kah? Halo. Wakarimasu sensei. Lanjut lagi ya. Nah, ini pola yang kedua. Kata kerja bentuk teimas. Nah, di Mina 1 kan pernah juga ya bentuk teimas. Pada bab berapa ya itu ya? Bab 14. Artinya apa? Kegiatan yang sedang berlangsung. Iya, jadi kegiatan itu sedang berlangsung ya kalau di bab 14 yang teimas. Misalnya Ima Nihongo Benkyou shiteimasu ya. Sedang belajar bahasa Jepang. Nah, kalau teimas di sini artinya ini ya, kegiatan yang rutin ya. Yang rutin yang selalu dikerjakan itu ya. Maknanya di sini teimas pada bab 28 ini itu yang rutin dilakukan ya, yang rutin dilakukan setiap hari kah, setiap pagi, setiap bulan, setiap hari libur dan sebagainya ya. Misalnya Randi kalau pagi hari apa aktivitasnya Randi? Mandi, makan sensei. Ya, mandi, makan, terus apa lagi? Enggak jogging. Enggak sensei. Oh, enggak. Panas. Terus apa Sore lagi ya? jogging, Coba aktivitasnya setiap hari atau pas libur apa aja? Kan libur kan kemarin semesteran ya, apa aktivitasnya tuh? tiduran seharian sensei. Tidur seharian. Terus setiap bulan apa aktivitasnya? Yang lain apa? Coba bahasa Indonesianya aja dulu kita gali ya, baru bahasa Jepangnya. Misalnya setiap bulan ngapain? Setiap bulan yang rutin dilakukan. Pergi main bersama teman, pergi makan, bisa jadi ya. Udah terima nih uang kiriman dari orang tua.
Kalau aktivitasnya di kampus atau di Padang pasti kayak gitu ya. Sekarang masih di rumah. Jadi TIMAS di sini artinya yang rutin dilakukan ya. Nah, ini contohnya ya. Yasumi no hiwa eyo kaiteimasu. Coba apa nih? Yasumi no hiwa eo kaiteimasu. Di hari Libur saya Hari menggambar. libur. Apa? Eo kaiteimasu apa? Melukis. Ya, melukis. Jadi pada waktu libur si orang ini melukis ya, aktivitasnya rutin dilakukan pada waktu libur ya. Terus ada lagi ya, ini masih pada waktu libur. Yasumi no hiwa musukoto surini ite imas. Apa nih maksudnya? Ketika libur, hari libur, pergi memancing gitu sama anaknya. Ya, jadi waktu libur ya, dia pergi memancing dengan anak Anak laki-laki. iya, anak laki-laki. Nah, terus ini masih hari libur nih. Yasumi no hiwa musume to kaimono ni itari egao mitari shiteimasu. Nani tari udah belajar juga dulu ya. Iya, sensei. Apa ini? Nani tari. Udah pernah belajar kan ya? Yang tari-tari itu? Sudah sensei. Jadi polanya ini ya. Kita ulang lagi nani-nani yang ini ya. Tari. Terus tari. Nah, ini cuma menyebutkan aktivitasnya ini ya, waktu libur itu apa aja. Misalnya waktu libur pergi ke laut, pergi ke rumah orang tua, pergi makan bersama teman, misalnya seperti itu ya. Jadi polanya nani-nani tari yang menyebutkan perbuatan atau aktivitas yang dilakukan pada waktu itu. Itu ya artinya. Jadi di sini Yasumi no hiwa musume to kaimono ni itari egao mitari shiteimasu. Jadi pada waktu libur pergi berbelanja dengan anak perempuan. Terus pergi apa? Menonton film ya. Terus ini yang terakhir. Me asa ongako kiki nagara hongo yomimasu. Membaca buku Membaca buku. sambil mendengarkan musik setiap pagi, Sensei. Iya. Membaca buku sambil mendengarkan musik setiap pagi. ya sambil mendengarkan musik setiap pagi. Jadi harusnya ini kan aktivitas yang rutin dilakukan, harusnya Yongde apa? Yondeimasu. Ya, Yongdeimasu. Ini ya. Kan yang rutin nih. Pokoknya setiap pagi dia ini ya membaca buku sambil mendengarkan musik. Jadi ini kan udah digabungnya ya pola negara yang di atas sama bentuk TIMAS. Jadi kalau sebenarnya enak ya belajar Bumpo itu kalau kita udah mengerti suatu pola, jadi bisa digabung-gabungkan ya, bisa di-matching-matchingkan dengan pola-pola yang lain. Seperti ini ya, tadi yang Nagara digabungkan dengan bentuk TIMAS ya. Jadi kalimatnya jadi lebih bervariasi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini bentuk TIMAS? Aman nih yang bentuk TIMAS? Sitsumonga arimasu ka? Iya, Sensei.
Udah, lanjut lagi. Baik. Hai. Mau lanjut? Lanjut Sensei. Ya, nah. Nah, pola yang ketiga ini bentuk biasa. Ya, bentuk biasa. Nani nani si ya. Boleh 3, 2, 3 atau lebih ya. Si di sini. Nah, udah pada baca yang di yang di materi, kira-kira nani si ini bentuk biasa, nani si apa artinya? Jelaskan lebih. Maksudnya si di situ apa? Ada kan penjelasannya? Menyatakan sesuatu secara berderet, Sensei. Menyatakan sesuatu secara berderet. Terus apa lagi? Menjelaskan lebih dari dua hal yang mirip gitu. Ulang lagi apa? Menjelaskan lebih dari dua hal yang mirip. Menjelaskan lebih dari 2 hal yang mirip. Itu aja. Jelaskan berbagai alasan. Ya, hai Sodes. Menjelaskan berbagai alasan ya. Menjelaskan kelebihan. Ya, menjelaskan kelebihan. Jadi banyak ya fungsinya. Menjelaskan menjelaskan alasan, menjelaskan kelebihan dari sesuatu ya. Jadi di Mina 1, nah kan belajar tentang nani kara. Menyatakan Alasan. ya alasan. Nah, kalau alasan yang di kara itu kan cuma 1 ya alasannya. Nah, kalau kita pakai si di sini ya, nani si. Jadi alasannya itu boleh 2 atau 3 ya. Enggak cuma 1 yang disebutkan di situ. Jadi nanti akan berhubungan dengan kata kerja, kata sifatnya ya. Terus ada kata benda dan kata sifat. Nah ya. Nah, kita lihat biar nggak bingung, kita lihat pembentukannya ya. Yang si ini bagaimana sih Sensei ya. Nah, untuk kata kerja ya, untuk kata kerja ini menggunakan bentuk ya, bentuk biasa ya. Yang pada bab 20 itu harus mantap itu ya. Karena sering digunakan. Pakainya kata kerja bentuk biasa. Misalnya apa ya? Dekimas ya, bentuk biasanya Dekirusi. ya dekiru ya, tambah dengan si ya nanti jadinya dekirusi ya. Dekirusi ya. Terus apalagi ya? Ya nanti tergantung situasi kalimatnya juga ya, kalimat apa yang akan disebutkan. Nah, untuk kata sifat i ya. Kata sifat i-nya apa contohnya kata sifat i? Yasui, Sensei. Ya, yasui ya. Jadi langsung aja yasui si, oishi si ya. Terus yang untuk kata benda dan kata sifat jadinya dasi ya. Jadinya dasi. Bukan dasi yang di leher ya. Jadinya dasi untuk kata benda dan kata sifat. Misalnya apa? Majime dasi, hamsam dasi ya.
hamsamu dasi, kire dasi, ya, kan bisa ya. Nah, di kosakata udah dilihat ya, kosakata. Ada di sana kan soreni, artinya apa? Soreni dan lagi ya. Ini untuk memperkuat alasannya, dan lagi ditambah lagi ya. Oke, biar nggak bingung, kita lihat nih contohnya gimana sih. Nah, ini ya. Nah, ini Suzuki-san wa piano mo hikerushi, utamo utaerushi, sore ni dansu mo dekimasu. Coba analisa ya. Jadi ini kan yang sisinya ini dikasih tanda ya. Ini si. Terus si. Ya, ada mo juga ya. Mo itu juga ya artinya sama kayak yang dulu. Nah, Suzuki-san wa piano mo hikerushi, utamo utaerushi, sore ni dansu mo dekimasu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalimat ini merupakan penggabungan ya dari bab 27 ya tentang konoke ya. Pakainya bentuk biasa ya, jangan lupa untuk kata kerja. Nah, di sini jadi Suzuki-san ini bisa bermain piano, bisa bernyanyi ya. Nah, ditambah lagi bisa berdansa. Itu ya artinya. Ya. Terus nih contoh yang kedua masih tentang Suzuki-san. Suzuki-san wa wakai shi karada mo okishi ya. Si ya. Sore ni chikara mo suyoi desu. Jadi Suzuki-san ini muda ya. Muda, badannya besar ya. Badannya Jepang. Ya, ditambah lagi dengan Kekuatannya kuat. ya, kuat ya dia. Nah, terus ini kan jelas nih kalau untuk kata sifat i. Jadi langsung aja wakai shi, okishi ya. Terus kita lihat lagi contoh yang ketiga. Suzuki-san wa majime dashi, chugoku go mo jouzu dashi, sore ni keiken mo arimasu. Ya. Kan? Ya. Jadi gimana? Suzuki-san wa majime dashi, chugoku go mo jouzu dashi, sore ni keiken mo arimasu. Apa maksudnya nih? Orangnya. Si Suzuki itu rajin, pandai bahasa Cina, dan juga berpengalaman. Ya, hai Sodes. Jadi si Suzuki ini rajin atau serius ya. Bisa bahasa Cina, dan lagi dia punya banyak pengalaman ya. Oke, kita lanjut lagi contoh lainnya.
Ya. Misalnya ini ya, contoh lainnya. Konomishi wa shizuka dashi, hiroishi, itsumo koko de tabemasu. Ya. Jadi apa? Konomishi wa shizuka dashi, hiroishi, itsumo koko de tabemasu. Maksudnya apa nih? Toko ini tenang, luas. Jadi Toko ini tenang, luas, selalu makan di situ. Ya, jadi mise ini ya, toko ini Shizuka tenang, terus luas, makanya dia selalu makan di sini. Rutin ya dilakukannya. Nah, ini kalau dilihat udah penggabungan juga ya. Bentuk nani-nanisi ya menyatakan alasannya. Terus digabung sama bentuk teimas ya yang sering ya dilakukan ya. Terus contoh lain. Apa ini? Nedangmo yasuishi, ajimo isi, itsumo kokode tabete imasu. Coba siapa yang bisa? harganya murah, rasanya juga enak, jadi selalu makan di sini. Siapa ini ya? Yang barusan siapa? Ada sensei. Di mana? Ada sensei. Wardah. Wardah. Iya, Ya. Jadi gimana Wardah tadi? harganya murah, rasanya juga enak, Iya. jadi selalu makan di sini. Iya. Jadi harganya itu murah ya, rasanya enak. Ini selalu ya dicari orang ya. Udah enak, murah lagi ya. Nah, terus yang terakhir yang ini, yang contoh di bawahnya. Siapa yang bisa? Osushimo arushi ya. Kareraisumo arushi. Itsumo kokode tabete imasu. Berarti apa? Ada sushi ya, ada kare, ada kare juga. Nah, dia selalu, makanya dia selalu makan di sini. Ya. Oke, kita lihat ini contoh yang terakhir ya. Ini berupa pertanyaan. Ya, berupa pertanyaan. Doste nihon no anime ga suki nan desu ka? Ya. Ini suki nan desu ka? Ini pola bab 26 ya. Untuk bertanya ya. Nandes, des ya. Doste nihon no anime ga suki nan desu ka? Hanashi mo omoshiroi shi, ongaku mo suteki desu kara. Ya. Jadi apa ini? Coba. Kenapa Cerita. suka anime katanya kan? Ceritanya menarik, Menarik, Ya, lagunya bagus. ya karena lagunya juga bagus ya. Terus Nihongo benkyo
dekirushi. Terus Nihon no kotomo wakarimasu kara. Apa ya maksudnya? Karena belajar bahasa Jepang bisa mengerti bahasa Jepang. Ya, karena bisa belajar bahasa Jepang. Terus karena bisa mengerti tentang bahasa Jepang. Nihon no kotomo wakarimasu. Bisa memahami tentang Jepang ya. Nah, di sini kan tadi saya bilang ya, kara itu sama kayak si ya, tapi di sini karanya itu diletakkan di akhir kalimat ya, seperti digabung sama dia sama si ini ya. Jadi sampai di sini paham nggak? Harus sering berlatih ya. Kalau cuma apa? Kalau nggak diulang-ulang ya, pelajarannya nggak diulang-ulang, cuma pas belajar sama saya aja ya, di belajarnya nggak akan bisa ya. Harus sering diulang, makanya nanti insya Allah lancar jadinya ya. Gimana, udah ada yang mau ditanyakan nggak? Sensei, Hai, bisa bertanya lagi. Dozo. Yang penggunaan dashi itu apa, Sensei? Nah, dasi ya, yang mana ya contohnya tadi? Ini Yang itu, ya, Sensei. dasi. Jadi dasi itu ya, kan polanya ini nih. Bentuk biasa, nani-nanisi, nani-nanisi. Ini untuk menyatakan alasan dua atau lebih ya. Terus apalagi ya tadi fungsinya yang lain ada ya. Jadi dasi di sini ini untuk pembentukannya dari kata benda atau kata sifat. Nah, ya, ini ya. Misalnya ini tentang siapa ya? Misalnya Randi Sang ini ya. Nah, Randi ini gimana ya deskripsinya sama teman-temannya? Misalnya Randi ini ganteng misalnya ya. Wajib Sensei. Misalnya Randi ganteng, apa lagi ya, rajin ya. Suka menabung Sensei. Suka menabung. Pokoknya Tidak deskripsi sombong. tentang seseorang ya. Coba. Randi itu orangnya serius ya. Terus Suka menolong Sensei. suka menolong. Atau Tidak tergantung sombong. kalimat yang dibikin ya. Kalau majime dasi. Kalau di sini majime dasi jadinya ya. Terus apa ya? Pintar, misalnya orangnya pintar. Jozu dasi. Sore ni hamsamna hito desu. Bisa ya. Jadi Randi sang wa majime dasi. Jozu dasi. Sore ni hamsamna hito desu. Ketinggalan ihito dasinya Sensei. Oh ya, bisa ya. Ihito dasi. Arigato, Mana? Sensei. Baik, udah mengerti, Sensei. Hai. Siapa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Lihat lagi ya, yang kalau masih ragu ya, yang nani-nanisi ini, lihat dulu pembentukannya. Ini kan udah saya buatkan pembentukannya. Ya. Untuk kata kerja, langsung aja pakai bentuk biasa. Tambah dengan si ya di belakangnya.
Untuk kata sifat i ya, misalnya oishi, nagai, hiroi ya, tambah aja si belakangnya di belakang kata sifat i itu. Terus untuk kata benda dan kata sifat ya, jadinya dasi ya, bukan dasi yang di leher, jadinya dasi. Ingat aja itu. Nah, untuk menguatkan alasannya lagi ya, bisa pakai soreni ya, seperti contohnya udah banyak nih contoh yang pakai soreni. Artinya dan lagi ditambah lagi ya. Gimana? Udah paham sampai sini? Sensei, maaf izin bertanya, Sensei. Hai. Untuk contoh kalimat yang terakhir itu, Sensei, yang ada kara di belakangnya itu cara mengartikannya itu dari belakang atau dari depan, Sensei? Cara mengartikan dari belakang atau dari apa? Depan. Kebanyakan artinya itu dari belakang ya kalau bahasa Jepang. Nah, karena ya Nihongo no benkyou dekiru shi Nihongo no koto mo wakarimasu kara. Jadi karena bisa memahami tentang Jepang, terus bisa belajar bahasa Jepang. Ya. Baik, Sensei. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya yang latihan di e-learning. Kan ada mintanya contoh kalimat dari pola yang ada di bab 28 ya. Ditulis aja contoh kalimatnya. Bikin kalimat sendiri ya. Ada lagi? Iya, Sensei. Terima kasih. Hai, Jugyo ga kokomade owarimasu. Mata raishu. Hai, Sensei. Arigatou gozaimasu. Sekali sama Deska.